Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Ibu Fitria Ardanias, SE, MSA, AK, dan teman-teman yang saya banggakan. Tak lupa kita panjatkan doa kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rezekinya kita semua bisa di Zoom hari ini. Berikut dengan topik analisis piutang tak tertagih pada perusahaan di PT Japfa Convert Indonesia Tbk Unit Con Dryer Goa. Selanjutnya, terdapat 3 teman saya di dalam kelompok 3. Yang pertama, Dwiki Rovin Setiawan, yang kedua Vito Rehansyah, yang ketiga Nabil Hisyam Ramadan, dan keempat saya sendiri Alkom Latifah Ogada. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini terdapat suatu latar belakang yaitu piutang. Piutang merupakan salah satu aset perusahaan yang paling berpengaruh dan wajib dikendalikan karena memiliki resiko dalam penagihan dan pelunasan piutang seperti risiko piutang, piutang tidak dibayar, atau terlambat. Jika sampai hal itu terjadi, maka akan membuat arus kas pada perusahaan menjadi terhambat. Kelompok kami mengambil kasus dari PT Java Convert Indonesia, Tbk Unit Crown Dryer Goa, yang merupakan salah satu perusahaan agri-food terbesar dan terkemuka di tanah air. Selanjutnya, terdapat rumusan dan tujuan masalah. Rumusan yang pertama yaitu apa yang menjadi penyebab utama piutang tak tertagih pada PT Java Convert Indonesia, Tbk Unit Corn Dryer Goa. Yang kedua, bagaimanakah usaha yang dibuat oleh PT Java Convert Indonesia, Unit Corn Dryer Goa dalam menanggulangi piutang tak tertagih. Setelah itu terdapat tujuan. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui penyebab utama piutang tak tertagih pada PT Java Convert Indonesia, Tbk Unit Corn Dryer Goa. Yang kedua yaitu untuk mengetahui usaha yang dilakukan oleh PT Java Convert Indonesia, Unit Con Dayan Goa dalam menanggulangi piutang tak tertagih. Nah, setelah terdapat pendahuluan, yang kedua itu terdapat tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini merupakan salah satu kunci utama atau dari pembahasan tersebut. Yaitu yang pertama piutang. Piutang menunjukkan adanya klaim perusahaan kepada pihak lain akibat kejadian di waktu sebelumnya, dalam bentuk uang, barang, jasa, atau dalam bentuk aktiva non-kas lainnya. Piutang usaha atau dagang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa di mana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilaksanakan setelah tanggal transaksi jual beli atau dalam debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Nah, selanjutnya terdapat jenis-jenis piutang. Jenis-jenis piutang sendiri terdapat yang pertama piutang dagang, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Selanjutnya, menurut Keiso et al. Tahun 2012 menyatakan bahwa piutang usaha tak tertagih adalah kerugian pendapatan yang memerlukan melalui ayat jurnal pencatatan yang tepat dalam akun, penurunan aktiva piutang usaha serta penurunan yang berkaitan dengan laba dan ekuitas pemegang saham. Kerugian pendapatan dan penurunan laba diakui dengan mencatat beban piutang ragu-ragu atau nama lain beban piutang tak tertagih. Yang kedua yaitu terdapat metode penghapusan piutang. Metode penghapusan piutang dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode penghapusan langsung dan metode pencadangan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, silakan. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis piutang tak tertagih. Di sini kita mengambil menurut Sumarso tahun 2005 halaman 345. Jadi jenis-jenis piutang tak tertagih ada yang pertama, kredit dalam perhatian khusus. Kredit ini dalam kategorinya itu yang pertama ada terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai 90 hari. Kedua, jarang mengurangi cerungan atau overhead. Ketiga, hubungan debitur dengan perusahaan baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.
Lalu yang kedua ada kredit kurang lancar. Kategori kurang lancar ini bila memenuhi kriteria seperti pertama, terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari. Kedua, terdapat cerukan atau overhead yang berulang kali, khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. Ketiga, ada hubungan debitur dengan perusahaan buruk, dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya. Yang terakhir, pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit. Lalu yang ketiga ada kredit diragukan. Kategori kredit diragukan ini bila memenuhi kriteria yang pertama, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 130 hari sampai dengan 270 hari. Yang kedua terjadi cerukan atau overhead yang bersifat permanen, khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. Ketiga, hubungan debitur dengan perusahaan semakin memburuk dan informasi debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya. Lalu yang terakhir ada kredit macet. Kategori macet ini bila memenuhi kriteria yang pertama terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga telah melampaui 270 hari. Yang kedua, dokumentasi kredit atau pengikatan bangunan tidak ada. Lalu ada prosedur penagihan piutang. Menurut Van Horne, terdapat beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan penagihan piutang. Yang pertama, melalui surat. Teknik ini dilakukan apabila pembayaran utang pelanggaran dari pelanggan sudah lewat beberapa hari dari waktu yang telah ditentukan, tetapi belum dilakukan pembayaran. Yang kedua, melalui telepon. Teknik ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari teknik sebelumnya, yaitu apabila setelah pengiriman surat teguran ternyata tagihan masih belum dibayarkan. Yang ketiga, ada kunjungan personal. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan kunjungan secara personal atau pribadi ke tempat pelanggan. Yang terakhir ada tindakan hukum. Teknik ini merupakan teknik yang paling akhir yang dilakukan apabila ternyata pelanggan tidak menunjukkan itikat baik untuk melaksanakan kewajiban membayar hutangnya. Next. Lalu selanjutnya akuntansi. Menurut American Accounting Association, pengertian akuntansi adalah suatu proses mengukur, mengidentifikasi, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Lalu tujuannya akuntansi ini yaitu untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai prinsip akuntansi terima umum atau PABU atau Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Lalu kita lanjut ke dalam pembahasan. Ini adalah sejarah PT Java Confit Indonesia Tbk. PT Java Confit Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 8 Maret 1978 dengan sertifikat Kartini Mulyadi nomor 85 dengan status penanaman modal dalam negeri atau PMDN. PT Japsa Unit Corn dari Goa terdiri atas 7 departemen, diantaranya Sales dan Purchasing Department, Warehouse Department, Production Department, Technical Department, Quality Control Department, Finance and Accounting Department, dan Personal and General Affairs Department dengan 37 karyawan tetap dan kurang lebih 16 orang vendor. Next. Lalu di sini ada cara pengumpulan piutang pada PT Java Confit Indonesia Tbk Unit Corn Dryer Goa. Yang pertama melalui surat. Surat pertama surat pemberitahuan pada 3 hari sebelum jatuh tempo dan rincian nota tagihan. Surat kedua berupa surat peringatan atau teguran saat waktu tunggakan pelanggaran telah sampai 30 hari. Yang kedua melalui telepon. Apabila pelanggan lewat 1 hari dalam melakukan pembayaran, kemudian akan ditelepon hari ketiga dan seterusnya sampai pelanggan melakukan segera pembayaran. Yang ketiga, kunjungan personal. Apabila tidak ada respon melalui surat dan telepon atau susah dihubungi, maka bagian F&A turun langsung dengan melakukan kunjungan personal. Next. Lalu di sini ada kebijakan kredit perusahaan pada PT Java Confit Indonesia Tbk. Untuk mencapai tujuan perusahaan, pihak manajemen melaksanakan beberapa kebijakan dalam mencapai tujuannya. Salah satunya kebijakan piutang. Kebijakan piutang yang dilakukan perusahaan diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan,
bukan sebaliknya menjadi merugikan perusahaan, bahkan menyebabkan perputaran piutang lambat, sehingga modal yang diinvestasikan dalam piutang dapat berfungsi sebagaimana mestinya, karena hal tersebut menyangkut aset perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Standar kredit dan syarat pembayaran kredit. Standar kredit dan syarat pembayaran kredit perusahaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada penjualan kredit yang dilakukan oleh PT Java Concrete Indonesia Tbk Unit Kondrayar Gua, pelanggan wajib membayar piutang lambat pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua, penjualan kredit yang diberikan dapat diangsur dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, proses pembayaran dapat dilakukan secara langsung ke perusahaan, transfer via bank. Dan yang keempat, standar kriteria pelanggan, yaitu jika pembeli memenuhi syarat berkas yang diinginkan perusahaan. Seperti yang pertama, mempunyai uang muka 20% dari harga pengambilan jagung giling yang diinginkan. Dua, masuk kriteria 5C, karakter, capacity, capital, condition, collateral. Dan 7P, personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, and protection. Dan terakhir, dapat memberikan suatu jaminan seperti halnya sertifikat tanah. Next. Pada kasus PT Java Concrete Indonesia, Tbk Unit Kondrayar Gua, sebagian besar transaksi penjualan yang terjadi merupakan transaksi kredit karena PT Java Concrete Indonesia adalah perusahaan industri pakan ternak yang satu pelayanannya melakukan penjualan kredit terhadap peternak. Sehingga semakin meningkat penjualan yang dilakukan oleh PT Java Concrete Indonesia Unit Kondrayar Gua, maka semakin meningkat pula jumlah piutang yang harus dikelola. Next. Kasus pada PT Java Concrete Indonesia Tbk. Yang pertama itu ada volume penjualan kredit seperti yang diset tadi, seperti itu volumenya. Maka semakin banyak kredit, maka melakukan kredit salah satunya kredit kepada petani atau peternak, maka semakin meningkat penjualan yang dilakukan oleh PT Java Concrete Indonesia Unit Kondrayar Gua. Jadi semakin banyak membuat meningkatnya jumlah piutang yang harus dikelola. Karena volume penjualan kredit meningkat setiap tahun, perusahaan harus menyediakan investasi yang lebih besar. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan kredit. Syarat untuk pembayaran penjualan kredit pada PT Java Concrete Indonesia Tbk ini sangat ketat. Perusahaan ini menetapkan syarat pembayaran yang mengutamakan keselamatan kredit daripada profitabilitas. Persyaratan ketat misalnya yaitu dalam jangka waktu pelunasan kredit yang singkat. Yang ketiga ada ketentuan dalam batasan kredit. Pada kegiatan penjualan PT Java Concrete Indonesia Tbk ini, Gua merupakan batas maksimal kredit yang diberikan kepada pelanggannya. Semakin tinggi batas kredit, maka semakin banyak dana yang diinvestasikan dalam kredit. Yang keempat, kebijakan dalam membayar konsumen. Apabila konsumen atau pelanggan melakukan pembayaran kewajiban yang melewati tanggal jatuh tempo, maka bisa menyebabkan piutang yang tak tagih menjadi banyak. Next. Kerugian piutang pada PT Java Concrete Indonesia Tbk. Berikut adalah tabel yang merupakan analisis piutang berdasarkan umur piutang dan taksiran kerugian piutang pada perusahaan ini. Dari tabel tersebut dapat dilihat dari PT Java Concrete Indonesia Tbk Unit Kondrayar Gua mengklasifikasikan umur piutang menjadi 5 macam, yaitu belum jatuh tempo kurang dari 30 hari, 1 sampai 30 hari, 1 sampai 60 hari, 1 sampai 150 hari, dan lebih dari 150 hari. Dan dapat diketahui bahwa untuk metode analisis umur piutang untuk taksiran kerugian piutang dapat diketahui jumlah cadangan kerugian piutang pada tahun 2016 sebesar 1.517.998. Next. Pencatatan piutang tak terakhir berdasarkan rasio tunggakan. Rasio tunggakan digunakan untuk mengetahui berapa jumlah piutang yang telah jatuh tempo dari sejumlah
penjualan kredit yang dilakukan dari piutang yang belum tertagih. Rasio tuntutan sama dengan saldo piutang tertunggak akhir periode atau total piutang pada periode yang sama kali 100%. Next. Hasil perhitungan dari rasio tunggakan. Pada tahun 2016, rasio tunggakan mencapai 1.353.543 rupiah per 30.644.408.352 dikali 100%, yaitu 4,41%. Pada tahun 2017, rasio tunggakan mencapai 1.950.760.722 rupiah per 43.209.369.258 kali 100%, hasilnya yaitu 4,56%. Pada tahun 2018, rasio tunggakan mencapai 2.910.298.756 rupiah per 61.743.968.258 rupiah kali 100%, hasilnya itu 4,71%. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada pencatatan piutang tertagih berdasarkan rasio penagihan, di mana rasio ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana aktivitas penagihan yang dilakukan atau berapa besar piutang yang tak tertagih dari total piutang yang dimiliki perusahaan. Pencatatan piutang tak tertagih ini berdasarkan rasio penagihan pada PT Java Convert ini disajikan sesuai dengan tabel di samping, di mana untuk menghitung rasio penagihan pada tabel tersebut, yaitu rasio penagihan sama dengan jumlah piutang yang tertagih per total piutang kali 100%. Adapun hasil perhitungan rasio penagihan adalah sebagai berikut, di mana pada tahun 2016 rasio penagihan sebesar jumlah piutang tertagih sebesar 29.504.854.064 dibagi total piutang sebesar 30.644.408.342 dikali 100%, sehingga rasio penagihan sebesar 96,28%. Pada tahun 2017, rasio penagihan jumlah piutang tertagih sebesar 41.856.341.715 dibagi 43.9.369.258 rupiah dikali 100%, sehingga totalnya menjadi 96,86%. Pada tahun 2018, rasio penagihan jumlah piutang tertagih sebesar 58.863.669.502 rupiah dibagi dengan 61.743.960.258 rupiah dikali 100%, sehingga total rasio penagihan sebesar 96,91%. Next. Penjelasan untuk tabel 4. Next. Penjelasan untuk tabel 4 sebelumnya. Penjelasan untuk tabel 4.5 menunjukkan bahwa rasio penagihan perusahaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tetapi perubahan tersebut tidak signifikan, di mana pada tahun 2016 kinerja perusahaan mengalami peningkatan, di mana rasio penagihan mencapai titik, yaitu sebesar 96,28%. Next. Kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Pada PT Java Convert Indonesia Tbk, unit konveyor Goa, telah menerapkan berbagai kebijakan dalam meminimalisir risiko piutang tak tertagih dari penjualan kredit terhadap konsumen, yaitu yang pertama dengan melakukan pendekatan persuasif kepada konsumen,
dan melakukan konfirmasi secara intensif sampai pada tahapan prosedur penghapusan piutang. Ini ada kesimpulan dan saran dari kasus ini. Next. Pertama ada kesimpulan. Yang pertama, kondisi PT Java Convert Indonesia Tbk unit kondrayer Goa akibat dari adanya piutang tak tertagih ini menyebabkan aktivitas perusahaan terhambat, yaitu kegiatan operasional perusahaan terhambat, perputaran arus kas terganggu, dan pengajuan kembali pinjaman kepada pihak bank. Akibat banyak aktivitas perusahaan yang terhambat, maka tingkat profitabilitas juga menurun, namun tetap stabil dikarenakan perusahaan memprioritaskan pembayaran dengan sistem tunai. Yang kedua, berdasarkan data 4.3 juga dapat disimpulkan bahwa jumlah cadangan kerugian piutang pada tahun 2016 sebesar Rp1.377.998.701 dan mengalami sedikit penurunan cadangan kerugian piutang di tahun 2017 sebesar Rp1.396.963.449. Pada kategori ini, kinerja perusahaan konsisten dalam penanganan piutang tak tertagihnya. Next. Selanjutnya ada saran dari kasus ini. Untuk menghindari kredit macet akibat keterlambatan pembayaran, perusahaan harus melakukan proses penyaringan yang ketat untuk calon pelanggannya dan selalu mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan. Dan selalu tambahan mengontrol aliran piutang di perusahaan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar tetap menggunakan metode alokasi, yaitu metode alokasi dianggap lebih tepat karena unit pengeringan jagung Goa PT Java Convert Indonesia Tbk bertambah dan digunakan. Dengan menggunakan metode alokasi perusahaan dapat memprediksi peningkatan jumlah kredit yang macet. Sekian dari kelompok 3. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.